Ya, ini situasi di jembatan Tambaniru yang menghubungkan kota Wengapu dan Bandara Umum Yangkuta. Banjir besar terjadi seperti ini, setahu saya baru sekali ini saya lihat. Dan banjir ini selain besar juga dia sampai ke kebunnya masyarakat di sana ya. Untuk masyarakat harap waspada. Naik. Pengen kaya menonton mak aku dulu kamu ji ya. Ya ada perayaan yang pekan apa urus lu timur itu kamu ada duduk ya. Kan lu. Doang apa Beranjang, kan dia mau ambil kayu kayaknya. Ambil kayu. Ini apa itu pohon? Nih Pak Elias, bisa kita dapat update ya situasi terkini karena kita juga ikuti di bmkg.go.id juga di windy.com itu kelihatan bahwa malam ini ke besok itu kelihatannya ada ini ya ya agak terutama di atas NTT di Sabu, Sumba mungkin Rote itu agak menakutkan NTT itu Pak. rata-rata semua Pak. Bisa dapat kabar Pak, silakan Pak Elias. Iya baik Pak Wahen dan para pendengar, mungkin saya informasikan sebenarnya apa
yang terjadi memang low pressure ya. Low pressure itu biasa di NTT itu biasa kalau ada low pressure atau bibit siklon atau tropical cyclone Ya. pasti ya dampaknya sangat. Namun hari ini kemarin itu dampaknya luar biasa sekali, apalagi di bulan April nih Pak ya. Jadi dan ini masih kemungkinan bisa terjadi lagi besok dan lusa karena low pressure yang terjadi ini sudah berubah jadi bibit siklon Pak tadi siang. Jadi waktu Pak Hen masih wawancara itu masih low pressure itu. Ya. Makanya saya juga belum tahu juga. Jadi sekarang sudah menjadi bibit siklon Ya. dan bibit siklon ini berpeluang. Mhm. Jadi berpeluang jadi tropical cyclone. Jadi akan berpeluang lebih. Namun tracknya akan menjauhi Indonesia. Ya. Tracknya dia akan menjauhi Indonesia. Namun demikian, apa istilahnya kalau kibasan ekornya itu Iya. otomatis itu masih bisa menjangkau NTT dan sekitarnya. Ini yang perlu kita waspadai penuh ya. Ya, Pak. Yang waspadai penuh ini. Apa dan bisa seperti tadi Ya. atau mungkin bisa juga akan lebih masih kurang, lebih intensitasnya lebih menurut. Ya. Tapi intinya waspada penuh Pak. Ya. Waspada. Pak. Karena dari low pressure menjadi bibit siklon kemudian menjadi tropical cyclone dan berada di area masih di NTT. Ya. Pak Elias, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan ya untuk masyarakat kita yang awam juga ya. Jadi kalau terjadi siklon itu artinya dampaknya itu bagaimana Pak untuk kita? Ya, dampaknya siklon itu sebenarnya dia akan menjauhi daerah lintang rendah. Dia tidak mungkin akan masuk pada 10 derajat lintang. Di bawah 10 derajat lah. Kita kan di bawah 10 derajat, jadi tidak mungkin dia akan sampai ke daratan Indonesia. Otomatis dia akan menjauh. Menjauhi Indonesia. Itu ciri-ciri daripada tropical cyclone. Nanti teorinya mesti banyak. Kenapa dia bisa menjauhi? Tapi intinya dia menjauhi daripada 10 derajat lintang itu. Dia menjauhi Pak. Jadi namun itu tadi dampaknya jadi kita tidak terkena tropical cyclone-nya, tapi mungkin terkena daripada imbas tadi itu pusarannya itu atau kibasan ekornya itu menyebabkan bisa terjadinya intensitas hujan yang sedang sampai lebat hingga angin kencang, disertai angin kencang dan petir Pak. Demikian. Ya, Pak Elias, situasi kalau boleh ya mungkin Pak Elias sudah ikuti juga, tapi situasi yang saya pantau tadi ya, Kampaniru ini sudah banyak orang mengungsi, kemudian jembatan Kampaniru yang lama ya Pak Elias itu yang masuk ke Mauhau dari arah sebelah utara itu, lebih ke utara itu hanyut ya. Dan air cukup besar tuh kelihatan dari jembatan dari bendungan Kampaniru ya. Jadi memang ini situasi yang setahu saya sih selama ini baru pertama kali ini itu terjadi selama saya di sini ya. Iya, betul Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya baru pertama kali, termasuk di Kupang juga, saya selama juga di Kupang itu. Termasuk ini saya rasakan ini baru pertama kali imbasnya betul-betul. Jadi di samping La Nina juga kemudian disertai dengan ini tadi. Jadi memang berapa kali saya katakan sebenarnya kalau di NTT ini kriterianya itu sebenarnya kita tidak dapat musim hujannya ya. Biasanya yang dapat itu Jawa dengan Sumatera. Tapi pada saat nanti terjadi seperti sekarang low pressure atau sampai nanti tropical cyclone itu kita imbasnya akan lebih besar, intensitas hujannya akan besar dan sebagainya. Ditambah lagi dengan La Nina,
Ini jadinya seperti kemarin itu, Pak. Aduh. Jadi La Nina ini kita BMKG prediksi itu, dan juga meteorologi Australia dan Jepang, baik BOM atau GMA itu memprediksi ya paling tidak bulan Mei baru berakhir, paling tidak itu bulan Mei baru berakhir. Ya. Jadi itulah yang kita ke depan kita perlu waspadai. Mungkin nanti ada lagi, mungkin setelah ini periode ini di April akhir atau April pertengahan mungkin ada lagi ya, itu yang kita perlu waspadai. Jadi Pak Elias, jadi kita mesti waspada situasi 1 hari 2 hari ke depan ini ya, karena bibit siklon itu itu pasti Pak, 1 hari 2 hari ke depan ini artinya masih intensitas hujan tuh masih cukup tinggi, masih cukup tinggi. Baik. Terima kasih Pak Elias, boleh saya ganggu malam-malam ya, dalam waktu untuk masyarakat. Ya, untuk, baik. Supaya informasi kita ke masyarakat, Pak. Baik. Ya, terima kasih banyak sekali Pak Elias. Ya, terima kasih banyak Pak Elias di Mahelu ya. Selamat malam ya. Selamat istirahat, salam sehat Pak. Atau 10 km per jam menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian kecepatan angin maksimum di sekitar sistem siklon tersebut, jadi pusarannya diprediksi sekitar 45 knots atau 85 km per jam. Jadi ini tentunya kencang ya, kita bayangkan muternya 85 km per jam dengan tekanan di pusat siklon diprediksi sekitar 980 hektopascal. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan segera? Agar pihak-pihak terkait di sekitar wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur dapat segera siaga dalam waktu beberapa jam lagi, 2 jam, 3 jam, agar masyarakat juga sudah disiapkan terkait dengan adanya angin kencang, hujan lebat yang diakibatkan oleh bibit siklon ini. Yang nantinya akan potensi diakibatkan oleh siklon Seroja tersebut. Sehingga dampak terhadap cuaca di Indonesia, sekali lagi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat petir serta angin kencang, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta mengakibatkan gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda. Saya ulangi, di Selat Sumba bagian timur, Selat Sape, Laut Sumbawa, perairan utara Sumbawa hingga Flores, Selat Wetar, perairan Kepulauan Selayar, perairan selatan Bau-Bau hingga Kepulauan Wakatobi, perairan Kepulauan Semata hingga Leti, Laut Banda bagian utara, dan Laut Arafuru bagian barat. Kemudian gelombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter diprediksi terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Flores, perairan selatan Flores, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, dan Laut Banda selatan bagian barat. Kemudian gelombang laut dengan ketinggian 4 hingga 6 meter diprediksi akan terjadi di perairan Kupang hingga Pulau Rote, Samudra Hindia selatan NTT, dan Laut Timor selatan NTT. Jadi itulah hal urgent yang perlu kami sampaikan, menyambung dari peringatan dini cuaca ekstrim akibat bibit siklon yang telah kami sampaikan sejak tanggal 2 April yang lalu. Demikian Pak Tovan, barangkali Pak Guswanto, Bapak Deputi Meteorologi dapat memperjelas, saya persilakan. Baik Bu, terima kasih. Pak Dep, untuk kiranya bisa menambahkan hal-hal terkait dengan materi jumpa pers malam hari ini Pak, kami silakan Pak.
Mohon Pak untuk di-unmute Pak. Mohon izin Pak. Dep. Sudah, baik. Terima kasih Pak Tovan dan Ibu Kepala BMKG. Jadi rekan-rekan media, kami menambahkan gambaran dampak yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Ini adalah dampak curah hujan harian yang dimunculkan. Seperti pertama, pada tanggal 4 April hari ini kita kelihatan sekali bahwa di sini terjadi hujan dengan klasifikasi ekstrim ya. Di sini lebih dari 150 mm. Itu terjadi di sekitar wilayah Sumbawa Timur dan Ruteng. Barangkali ini yang menyebabkan beberapa terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian ini adalah yang diperkirakan nanti tanggal 5 yang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tanggal 5. Jadi sudah tanggal 6 juga ini kita lihat dia semakin menghilang menuju ke arah barat laut ya, artinya seperti ini. Kemudian ke arah barat selatan ya itu ya, barat daya. Kemudian kita lihat kembali bahwa seperti prediksi untuk seminggu yang lalu ya, sesuai dengan yang rilis yang kemarin ini adalah, jadi ada beberapa wilayah di ini tidak terfokus pada 99S bibit siklon yang di bawah Ruteng, namun kita lihat di bawah Pulau Jawa di sebelah selatan itu ada sedikit bibit siklon juga 90S yang kita masih namakan masih low pressure, sedangkan juga ada di atas sisi barat daripada Pulau Sumatera bagian utara, itu perlu diwaspadai juga. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Barangkali kami juga ingin menambahkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa yang dilakukan rekomendasi bagi kita bahwa BMKG menghimbau kepada masyarakat terhadap kondisi cuaca ekstrim, puting beliung yang kita sampaikan bahwa seperti hari ini terjadi puting beliung di Kupang itu karena memang pada saat pancaroba. Jadi mohon masyarakat tetap mengupdate informasi dari BMKG, dan yang terakhir BMKG juga selalu melakukan koordinasi dalam rangka untuk antisipasi peringatan dini maupun antisipasi bencana hidrometeorologi bersama dengan Pemda, TNI Polri, kemudian LSM dan masyarakat. Saya rasa itu Pak Tovan, Ibu Kepala BMKG yang bisa kami tambahkan, barangkali nanti dapat tambahan lebih detail dari Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak Depmet. Mohon izin Ibu Kepala Badan, mungkin Pak Fahri ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan hal-hal berkaitan dengan materi jumpa pada malam hari. Ayo silakan Pak Fahri. Ya baik, terima kasih Pak Tovan. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, mohon izin Pak Deputi. Selamat malam rekan-rekan media. Menambahkan apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG tadi dan juga Pak Deputi. Bibit siklon tropis 99S yang kita prediksi akan tumbuh menjadi siklon malam ini sekitar jam 01 WIB atau 02 WITA. Dari kecepatan geraknya tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, kecepatan gerak antara 3 hingga 6 knots, artinya ini termasuk kategori gerakan yang lambat. Tipikal siklon tropis, semakin lambat dia bergerak maka dampaknya akan semakin lama dan semakin besar dirasakan. Nah, jadi untuk hari ini, malam ini ya, kemudian besok dan sampai lusa, mohon kewaspadaan terutama di daerah-daerah yang tadi kita sampaikan di NTT, NTB, Bali ya, potensi hujan dengan intensitas sangat lebat dan disertai angin kencang masih bisa terjadi. Nah, kemudian kita harapkan sesuai dengan prediksi tanggal 6 posisi siklon sudah semakin menjauh masuk ke Samudra Hindia, dan harapan kita di tanggal 6 sore atau malam itu sudah semakin mereda. Nah, selanjutnya mengingat posisi pusat siklon ini masih sangat dekat dengan wilayah daratan kita, yaitu di Pulau Rote, Pulau Timur, Pulau Sabu.
Maka jadi dampaknya pun masih cukup besar, terutama juga untuk gelombang. Jadi mohon menjadi kewaspadaan untuk kegiatan operasional pelayaran seperti penyeberangan antar pulau di NTT. Penyeberangan dari timur ke Pulau Rote, dari Kupang ke Pulau Sumba, begitupun ke Pulau Flores. Ini perlu menjadi kewaspadaan karena gelombang laut masih cukup tinggi. Ya, tadi disampaikan antara 4 sampai 6 meter di perairan antara Kupang dan Pulau Rote, kemudian di Laut Timur, dan juga di perairan selatan Flores, perairan selat Sumba. Jadi operasional pelayaran khususnya penyeberangan antar pulau ini perlu menjadi kewaspadaan. Mungkin itu Ibu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Sekarang waktunya untuk teman-teman. Bu, mohon izin Bu, bisa di-unmute Bu untuk bisa. Ya, mohon maaf Mas Taufan. Ya, Bu. Jadi ini saya perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Fahri, ini sangat penting. Kecepatan geraknya lambat, ya, sehingga pengaruhnya akan menjadi lama itu. Tetapi kecepatan pusarannya, kecepatan angin pada pusarannya itu sampai berapa tadi? 85 km per jam. Jadi bayangkan pusaran 85 km per jam itu kan sangat cepat, tapi dia meninggalkan Indonesianya itu lambat, bergerak untuk meninggalkan Indonesia itu lambat, sehingga dampaknya akan sangat terasa dan tidak pergi-pergi gitu loh. Jadi inilah yang perlu untuk diwaspadai. Udah jauh dekat, jauh. Di sana ada tiga RT ya, jadi ada 2 RT itu dari Selisir itu yang berada di sebelah sungai. Itu sampai saat ini kita belum bisa evakuasi karena arus air itu masih cukup tinggi. Ya, ini ada peningkatan sedikit air ini, ketinggian air. Kita tidak berani dengan perahu karet ini, mungkin takut juga. Itu Desa Kiritana ya? Desa Kiritana. RT berapa tadi? 3 RT? Iya, 3 RT. Itu kira-kira jumlah penduduk berapa ya? Itu kira-kira 50. Kurang tahu pasti kan? Total ya, kira-kira? Totalnya sekitar 200. 200 keluarga di situ? Iya. Jumlah orang itu? Iya. Di 3 RT itu?
cookies itu. Bukannya itu. Itu kacang. Apa meter itu? Apa meter itu? Jualan jadi apa? Baru tidak bisa tidur malam, sayang, bubunyi terus. Sedih apa sudah menyapu ini? Iya, porak-poranda semua. Iya, baru kali ini, baru saat tinggal di mengapu, baru kali ini. Porak-poranda begini, hancur begini di pasar ini. Ngeri betul ya Allah. Sebenarnya tetangga sini dia sudah lari pindah di Kampung Baru. Meninggal dari sementara. Takut.
Binatang dia kering. Semua tidak ada yang kan dia woi. Ada di sekitar sini masih ada pohon besar dengan gamelinnya kelapa ya. Rumah ini pohon mesti dengan mana perlu. Ini yang dah pembandang. Ini yang dia. Wan ini sangat di bawah ini apa ni? Pak Ferdi, ini kejadian patah di bantalan ini. Dia kejadian patah bantalan dari tanggal 6. Tapi banjirnya mulai dari tanggal 3. Oh, jadi patahnya baru tanggal 6 ini? Tanggal 6. Subuh. Subuh ya? Banjir besarnya mulai kapan? Pas
dia angin besar, angin Yang- kencang. Angin kencang itu. Pas angin kencang, tambah lagi banjir besar. Yang mulai dari situ tanggal 6 kemarin itu. Ya banjir mulai dari tanggal 3. Tanggal 3 ya. Dia air naiknya dari tanggal 4. Dia naik terus sudah. Sebentar, air naik yang tanggal 4 itu sampai di mana? Sampai di jembatan ini? Ya, ini belum sampai. Pas saya lihat pertama dia belum sampai di tanggal pembangunan ini. Tanggulnya. Ya. Terus? Ya mulai dari situ dia naik terus. Naik terus sampai dia dapat jembatan. Dapat jembatan ya mau berapa kuat juga jembatan Ya. tahanan ya jebol sudah jembatannya. Ya. Tanggal berapa? Jembatan duluan dia tanggal 4 siang. Siang ya. Jembatan jebol duluan. Terus? Tapi sayapnya tanggulnya masih. Yang sebelah sana itu dia pecah ya, patah ya. Patah. Ya mulai dari situ ya tanggal 5 subuh Mulai dari 5 subuh sampai malam sampai paginya itu ya dia reda sudah. Selama hidup di sini nih, itu banjir yang seperti besar itu baru kemarin atau sudah pernah terjadi? Ya memang dari tahun menurut orang tua dulu kan kita masih kecil ya tahun 95 kayak ada banjir juga tapi tidak sebesar ini. Jadi menurut ini pengetahuannya orang tua dulu ini banjir yang paling besar sudah ini. Paling besar ya? Paling besar sudah ini banjir ini. Baik. Kerugian di sini ada yang orang hilang atau? Kalau untuk kehilangan orang tidak ada. Untuk sementara waktu kita belum dengar juga. Tapi kalau untuk kerugian perumahan, ya mungkin sudah hampir 20 unit mungkin. Rumah? Rumah. Terbawa banjir. Bukan tergenang lagi, selain yang tergenang. Ya. Kalau yang tergenang ya tidak tahu langsung berapa rumah. Tapi kalau yang kena bawa, hampir 20 buah rumah sudah.
Oh,